Firman Tuhan seperti air yang mengalir, dan begitu pun firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini mengalir di dalam hati kami, menguasai pikiran kami. Oleh karena itu, di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, kami mohon urapan Tuhan menguasai pikiran kami, menguasai hati kami, membukakan hati kami selebar-lebarnya, sehingga firman Tuhan kami dapat mengerti, kami dapat memahaminya, dan juga kami juga dipakai untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Tuhan perlengkapi. Bahkan semua kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, dan otoritas Kristus yang akan memimpin seluruh kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami memulai dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi shalom. Masih bersuka cita? Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur dan juga berterima kasih kepada Tuhan karena saya bisa juga melayani dan bertemu dengan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Harapan saya semoga Bapak Ibu tidak melupakan saya sehingga bertanya siapa nama saya, karena udah kurang lebih 3 bulan kita tidak bertemu. Harapan saya masih ingat saya dan tidak lupa dengan saya. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara, dalam situasi begini harapan dan doa kita bersama, kita boleh melewatinya dengan baik, tentu bersama dengan Tuhan. Ya, itu yang kita doakan, dan kita juga mendukung pemerintah kita supaya bisa kita putuskan rantai ini COVID-19. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang berbahagia, pada sore hari ini mari kita membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan yang sudah ditetapkan untuk kita pada hari ini, yaitu dari kitab Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Sekali lagi, kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca secara berganti-gantian. Saya membaca ayat yang bernomor ganjil dan Bapak Ibu ayat yang bernomor genap. Saya baca dulu judul berikutnya. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan,
engkau tidak punya timba dari sumur ini amat dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Bersama ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Amin. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selama ini saya memang terus mendoakan kapan saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu, dan saya bergumul sekali Bapak Ibu Saudara, sehingga dalam doa saya bagaimana saya bisa bertemu dengan jemaat Tuhan, karena udah kangen rasanya Bapak Ibu Saudara. Sehingga kata ibunya Yuris tadi, rumah tunggu aja waktu Tuhan. Jadi waktu Tuhan kita bertemu pada hari ini Bapak Ibu Saudara, dan itu satu sukacita yang daripada Tuhan untuk jawaban doa saya yang saya doakan selama ini. Karena kami berangkat pada tanggal 10 dari bulan Maret, dan ini sudah pernah bulan Juni, berarti kurang lebih 3 bulan kita tidak bertemu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan kita firman Tuhan pada hari ini, izinkan saya bertanya dengan Bapak Ibu. Ya, izinkan saya bertanya. Ada 2 pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama, siapa dalam 1 tahun terakhir ini sudah memberitakan Injil? Ada? Dalam 1 tahun terakhir ini sudah memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwa Bapak Ibu memang rajin memberitakan Injil, tetapi rendah hati, tidak mau sombong, sehingga tidak mau menunjukkan diri kepada sesama. Ya, kami nggak tahu kalau begitu, tapi bisa jadi sebaliknya ya Bapak Saudara. Yang kedua, siapa yang sampai hari ini dengan konsisten mendoakan seseorang atau keluarga atau suku atau etnis untuk percaya kepada Kristus atau untuk menerima Injil? Ada yang mendoakan, menyebut namanya setiap hari, setiap dia berdoa, Tuhan saya mau doakan dengan orang ini supaya dia percaya, supaya dia dibuahkan oleh Tuhan. Artinya tanpa berhenti. Bapak Ibu Saudara, ada persekutuan orang Korea itu. Jadi Bapak Ibu, mereka punya daftar per orang, 500 per orang. Setiap orang mereka punya daftar orang tidak percaya itu 500 orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka terus mendoakan setiap harinya. Jadi bagi yang sudah percaya, maka mereka checklist, dan itu tidak didoakan lagi. Jadi dia tambah lagi dengan nama orang lain. Pertanyaannya, apakah kita sudah berdoa itu? Ada? Belum. Dan kiranya Tuhan Yesus yang menggerakkan hati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya berbahagia sekali ya melihat Bapak Ibu Saudara semangat memberitakan Injil. Mudah-mudahan ke depan dengan mendengarkan firman Tuhan dalam bulan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini adalah jembatan Injil. Kalau kita berbicara itu jembatan Bapak Ibu Saudara, maka kita paham apa tujuan dan maksud dibuatnya atau dibangunnya jembatan. Paham ya? Tidak perlu lagi kita harus bertanya. Tentu jembatan adalah penghubung antara satu titik dengan titik yang lain, atau area satu dengan area yang kedua, atau daerah satu dengan daerah yang
Yang kedua, jembatan biasanya oleh karena putusnya jalan, atau oleh karena adanya parit, atau oleh karena adanya sungai, atau oleh karena adanya jurang. Biasanya dibuat jembatan supaya kita bisa lalu. Artinya bahwa supaya yang di seberang bisa menyeberang. Jadi dibuat jembatan. Jembatan juga bisa dibuat dari kayu, ya, kalau di parit biasanya kayu, atau juga bisa dibuat dengan besi, bangunan beton, Bapak Saudara. Itu namanya jembatan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jembatan itu dibuat harus dengan perhitungan yang matang. Oke? Tak mungkin jembatan asal-asalan. Kenapa? Karena kalau jembatan asal-asalan, maka beban yang dia tanggung dia tidak akan kuat. Contoh, nggak mungkin batang pisang. Kalau batang pisang naik orang udah patah, yang akhirnya masuk ke dalam jurang atau masuk ke dalam sungai kalau kita pakai namanya batang pisang. Tentunya kalau hanya sebatang kayu, maka kayu yang harus sungai supaya ketika orang lewat tidak patah. Maka juga bangunan, sehingga kalau jembatan besar maka itu diperhitungkan secara detail. Berapa tahun dia kuat, berapa beban yang dia bisa tanggung ketika beban itu lewat di atas. Nah, itu perhitungan. Kalau jembatan, biasanya tukang-tukang yang hebat itu paham betul. Berapa tahun dia, maka harus dihitung sedetail mungkin. Ya, bapak-bapak dan bahkan ibu yang memahami hal ini tentu lebih paham. Bagi yang sudah mengerjakan apapun itu, Bapak Ibu Saudara, namanya jembatan pasti diperhitungkan dengan baik. Lalu yang kedua, kalau Injil tentu kita sudah paham. Dalam beberapa waktu yang lalu saya sudah beberapa kali sampaikan, bahkan juga hamba-hamba yang lain, hamba Tuhan kita yang lain menyampaikan Injil. Apakah masih ingat Injil? Bapak Ibu Saudara? Saya sering sampaikan ini. Injil apa? Kabar baik itu. Kabar baik. Nah, isi Injil ada juga. Apa itu? Isi Injil apa? Tak tahu. Berarti selama ini kadang kita dengar, tapi kita lupa. Nah, isi Injil apa? Kelahiran, apa? Kematian, terus apa? Yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus. Itu yang perlu kita sampaikan. Jadi kabar baik, Injil adalah kabar baik, kabar keselamatan yang isinya datang sang Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, tema kita sangat menarik sekali, jembatan Injil. Dalam perbincangan Yesus Kristus dan perempuan Samaria dalam konteks yang kita bahas pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat ini dimulai pada saat Yesus pelayanan di Yudea. Yesus pelayanan di Yudea, Bapak Ibu, maka semakin berkembang pelayanannya. Semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Semakin banyak orang yang dibaptis, baik oleh murid-muridnya dan juga Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di Yudea, orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi itu semakin gentar. Kenapa? Karena semakin banyak pengikut-pengikut Kristus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan latar belakang itu, maka Yesus harus menghindar dari situ dan dia kembali ke Galilea. Kenapa Bapak Ibu Saudara menghindar? Bukan karena dia takut dengan orang Farisi, tetapi karena belum waktunya untuk dia Bapak Ibu Saudara? Untuk waktunya untuk dia mati untuk Yang kedua, karena masih ada orang yang belum mendengar Injil, termasuk perempuan Samaria. Sehingga Bapak Ibu dia menghindar, lalu dia kembali ke Yudea dan melintasi Samaria. Nah, ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus
kembali ke Galilea karena dia tahu bahwa ada banyak orang Farisi yang tidak senang dengan keberadaan Yesus karena semakin banyak orang yang mengikut dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya perlu sampaikan bahwa Yudea itu berada di bagian selatan dan Galilea berada di bagian utara bangsa Yahudi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus berada di selatan, maka dia kembali ke Galilea, dia ke utara. Dan di tengah-tengahnya itu ada namanya Samaria. Saudara, jadi supaya kita paham. Jadi melintasi supaya lebih cepat, maka dia harus melewati apa? Samaria. Nah, ini kalau kita berbicara geografis. Jadi dia harus melintasi, dan orang biasanya ingin supaya dia lewat yang lebih cepat. Ya, kecuali orang yang tidak ada kerjaan, dia memutar-mutar. Tetapi karena ada tujuan khusus sebenarnya. Memang ada jalan luar yang menyeberangi Sungai Yordan, memutar. Ya, dan ada orang Yahudi yang juga mengikuti jalan jauh. Kenapa? Karena mereka memang menganggap najis orang Samaria. Sehingga ada juga orang menurut buku bahwa ada orang yang tidak melewati juga Samaria, orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi ketika dia kembali ke Galilea, maka Yesus melintasi Samaria. Dalam perjalanan Yesus Kristus ke Galilea, kita belum tahu dia naik apa. Ya, saya juga belum tahu karena saya belum ada di sana. Ya, tentu tidak ada pesawat pada waktu itu ya. Walaupun kita merindukan pengen punya pesawat sendiri, ya sebaiknya kita jangan mendoakan sampai ke sana dulu karena kita harus paham situasi. Ya. Tetapi yang pasti kemungkinan besar Yesus jalan kaki, dan kendaraan pada waktu itu ada apa namanya ya, yang besar ini unta ya, dan juga mungkin kuda dan jalan kaki. Tetapi kemungkinan besar bahwa Yesus jalan kaki, sehingga ketika dia sampai di kota Sikar, maka dia merasa haus. Dan pada saat itu dia juga sampai di pinggir sumur yang dibuat oleh Yakub dan diberikan kepada keturunannya atau anaknya Yusuf, dan itu yang dimiliki oleh orang Samaria. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat dia haus, maka dia meminta air kepada siapa? Perempuan Samaria. Dia meminta air kepada perempuan Samaria, karena kita tahu juga bahwa pada zaman itu, pada saat itu kira-kira pukul 12. Tentunya kalau di sini pukul 12 pasti kita merasa apa? Haus ya. Yang begitu pun yang dialami oleh Yesus. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah yang bisa menjadi jembatan Injil? Apakah seperti jembatan biasa? Tentu tidak. Nah, jembatan Injil yang pertama Bapak Ibu Saudara, supaya kita pahami bersama, yaitu orang-orang yang telah menerima Injil atau kabar baik. Bapak Ibu Saudara, Injil itu ibaratkan seperti ini, lalu orang belum percaya begini Bapak Ibu Saudara. Maka untuk masuk ke sini, maka perlu ada jembatan. Oke? Jadi kalau bukan orang yang masuk ke sini Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana bisa mereka dengar Injil? Artinya perlu kita orang yang sudah percaya, yang sudah mengenal dan sudah menerima dan tahu apa itu Injil. Maka kita harus mencari jembatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi begini dia Bapak Ibu Saudara. Injil di sini, maka ini orang-orang belum percaya. Sekali lagi, maka ini namanya jembatan, menghubungi. Makanya di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan sampai 20, yang berkata bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, dia mengutus orang yang percaya. Berarti yang pertama menjadi jembatan Injil adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus.
Orang-orang yang sudah menerima Injil itu. Walaupun pada dasarnya kita yakini bahwa Tuhan bisa mengubah manusia, tetapi ini tugas orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menjadi jembatan Injil seperti yang saya sampaikan tadi, jembatan perlu dibangun dengan kokoh. Maka kalau kita menjadi jembatan Injil, maka saudara dan saya harus kokoh dulu, harus kuat dulu, harus pahami itu Injil, harus tahu itu Injil, dan harus terima. Karena nggak mungkin kita bisa menyampaikan Injil sementara kita tidak paham. Ada banyak orang mau tetapi dia tidak mau. Harus mendalami Injil supaya engkau. Dan ketika kita sudah kuat, kita sudah pahami Bapak Ibu Saudara, maka Kristus, maka Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hatimu dan hatiku untuk menyampaikan Injil. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada 3 yang menjadi alasan bagi manusia tidak memberitakan Injil. Yang pertama, masalah hati yang keras. Bapak Ibu Saudara, masalah hati yang keras, tidak mau peduli dengan sesama, tidak mau melihat kasih, mengasihi orang yang belum percaya, tidak mau disakiti, tidak mau juga peduli, tidak mau juga dilecehkan. Jadi hatinya keras Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak terbuka untuk menyampaikan Injil. Oleh karena itu proses. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, periksa hatimu dan hatimu. Apakah kita keras hati? Dan itu yang membuat manusia tidak memberitakan Injil. Tidak mau susah, Bapak Ibu Saudara. Tidak mau sulit dalam hidupnya, sehingga hatinya tertutup. Dan ketika sudah ditutup hatinya, maka apapun kita mau menyampaikan bahwa ini tanggung jawab kita, maka dia tidak akan melakukan. Masalah yang kedua, manusia tidak menyampaikan Injil adalah masalah teologi yang salah. Ada yang menganggap bahwa menyampaikan Injil bukan tanggung jawab saya, bukan urusan saya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dia tidak mau. Dia berpikir bahwa itu hanya orang-orang tertentu yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan Injil. Lalu untuk apa? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi masalah teologi dan pemahaman yang kurang, yang menganggap bahwa ini bukan tugasku. Walaupun memang ada orang-orang tertentu yang dipanggil secara khusus, kita yakini, untuk memberitakan Injil. Tetapi menurut saya, yang saya yakini, bahwa penginjilan, menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik kepada orang belum percaya adalah tugas semua orang yang sudah percaya. Amin. Yang ketiga, orang tidak mau menyampaikan Injil adalah masalah masalah strategi. Artinya bahwa ketika ini Bapak Ibu Saudara, dia tidak memiliki strategi yang benar di dalam menyampaikan Injil. Sehingga ketika dia tidak memiliki Bapak Ibu Saudara, maka dia tidak berani, takut nanti. Maka menyampaikan Injil itu harus benar. Namanya kabar baik, maka menyampaikannya harus baik. Dan tidak boleh sembrono. Sehingga ketika orang menyampaikan dengan ambur-adul, maka itu tidak baik. Maka ini cocok untuk bulan misi bagi kita. Immanuel ini biasanya komisi marturia. Salah satu program kita dalam tahun ini sebenarnya, kalau tidak salah, adalah belajar tentang penginjilan, begitu ya, Bu Epi? Begitu kalau nggak salah program kita di marturia, tapi dengan situasi ini. Artinya bahwa kita juga harus paham strategi yang benar dalam menyampaikan Injil. Kadang-kadang saya juga melihat ada video Bapak Saudara paham yang memerintahkan Injil di jalan lalu berteriak malah Tuhan Yesus. Bapak Saudara, menurut saya kalau di Indonesia itu kurang tepat. Karena di Indonesia dibatasi dengan aturan-aturan hukum, bahkan juga adat dan budaya. Artinya bahwa kalau menyampaikan Injil punya strategi yang benar, pemahaman yang benar, supaya apa Bapak Saudara? Kita harus bisa memahami budaya, kita harus bisa memahami sosial.
dan juga memahami kondisi orang tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita belajar tentang itu, tentunya itu waktu lain. Yang pasti adalah jembatan Injil yang pertama adalah kita, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, apa jembatan Injil yang bisa menjadi jembatan Injil? Yang kedua adalah tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat. Kalau kita berbicara di sini, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sumur. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan di pinggir sumur, disinilah dia menyampaikan Injil itu. Di sini dia memenangkan perempuan ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua adalah tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh orang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus memanfaatkan tempat yang sangat konkret. Karena pada saat itu juga membutuhkan air pada siang hari. Dan juga dia melakukan ini dengan baik. Air adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan tidak pernah jauh dari diri manusia. Bahkan kalau tidak ada air, Bapak Ibu Saudara, maka manusia bisa mati. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, juga kita pahami kenapa perempuan ini ngambil air pada siang hari. Bapak Ibu Saudara, biasanya orang Samaria mengambil air, saya jelaskan sedikit supaya paham. Mengambil air pada pagi hari dan juga pada sore hari. Tetapi perempuan yang satu ini mengambil air pada siang hari. Yang pertama, karena perempuan ini, Bapak Saudara bisa melihat nanti di ayat yang ke-16, adalah perempuan yang dianggap sampah dalam tanda kutip oleh orang-orang Samaria yang lain. Karena dalam ayat yang ke-16, dia memiliki suami, udah 5 suami, walaupun suami yang tidak sah. Berarti perempuan yang dipertanyakan. Artinya tidak boleh bergabung dengan perempuan-perempuan lain. Sehingga dia mengambil waktunya untuk menimba air pada siang hari dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tentu kita pahami bisa saja diatur oleh Tuhan. Tetapi kalau dalam konteks ini yang melatar belakangi perempuan ini datang pada siang hari. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus meminta air kepadanya, maka dia responi dengan tidak mau, menolak. Kenapa? Karena budaya Yahudi yang tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara, bukan karena hanya sesuku, bukan karena hanya etnis, bukan karena ekonomi, bukan karena jabatan, dan bukan karena kultura yang sama. Tetapi memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara, harus bisa sama. Kalau Yesus adalah seorang nabi, seorang Tuhan, lalu dia harus bertemu dengan orang yang berdosa, yang harus jauh sekali jarak. Ada banyak kita, Bapak Ibu Saudara, tidak mau bergaul dengan orang yang tidak selevel. Ketika kita punya keadaan yang hebat, maka orang-orang yang di pinggir jalan biasanya kebanyakan orang tidak mau bergaul, apalagi diberitakan Injil. Kalau sudah punya harta dunia ini, maka dia tidak mau bergabung dengan orang-orang yang kalau kita suku ini, maka susah bergaul dengan suku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus menerobos batas sosial dan batas kultural yang seharusnya dalam suku Yahudi itu tidak boleh. Apalagi dia seorang yang besar, lalu dia harus bertemu dengan itu. Dan juga apalagi hubungan orang Yahudi dengan orang Samaria, yang menganggap orang Samaria adalah orang-orang yang sudah melanggar hukum Tuhan dan orang-orang najis menurut mereka. Jadi demi Injil, Bapak Saudara, keselamatan, maka kalau kita memberitakan Injil, jangan hanya sama dengan kita, jangan selevel dengan kita, bahkan jangan hanya sesuku dengan kita, tetapi kita memberitakan Injil kepada siapa. Amin, Bapak Saudara.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau jelaskan secara singkat kenapa Yesus, orang Yahudi dan orang Samaria itu bermusuhan, supaya Bapak Ibu Saudara tahu ini berbicara tentang sejarah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Samaria adalah juga keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga Yahudi. Ada 12 suku bangsa Israel. Jadi setelah Abraham, Ishak dan Yakub, Yakub memiliki anak 12, dan itu namanya suku bangsa Israel. Dan setelah Raja Daud mati, maka dia digantikan oleh Raja siapa? Salomo. Dan setelah Salomo meninggal, Bapak Ibu Saudara, maka pecah bangsa Israel menjadi dua. Jadi ini saya jelaskan secara singkat walaupun panjang, bisa berjam-jam saya membahas ini bagi Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya bahwa setelah Salomo meninggal, maka dari situ pecah bangsa Israel menjadi dua. Jadi bagian utara dan bagian selatan. Bagian selatan adalah Yahudi dan bagian juga utara adalah Samaria. 10 suku masuk ke Samaria, 2 suku masuk ke Yahudi, yaitu keturunan Yahudi dan juga Benyamin. Jadi 2 suku. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat mereka diperangi, dan mereka ini sering berperang, dan pada saat mereka dikalahkan, Samaria dikalahkan oleh bangsa Asyur, maka Samaria ini, Bapak Ibu Saudara, pemerintahan Asyur ini tidak menempatkan mereka dalam satu tempat, tetapi semua pimpinan yang dipimpin oleh Asyur dia campur bau semua, dia ambil. Misalnya ini orang-orang Samaria dicampur dengan suku-suku bangsa lain, jadi dicampur, sehingga di sana terjadi namanya kawin campur. Dan inilah yang membuat orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria tidak suci lagi di hadapan Tuhan, dan mereka najis. Kenapa? Karena mereka sudah menikah dan kawin campur kepada orang-orang lain. Tetapi pada saat Yahudi diperangi oleh bangsa Babel, mereka kalah, Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka tetap satu tempat, sehingga tidak terjadi kawin campur. Jadi orang Yahudi menganggap bahwa mereka paling kudus di hadapan Tuhan. Nah, supaya kita paham, ini latar belakang membuat mereka saling membenci. Jadi menganggap bahwa orang Samaria ini tidak benar, padahal sama-sama orang Israel, padahal sama-sama keturunan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara, adalah bagian bagi kita semua. Dan menjadi kesimpulan bagi kita pada saat ini, marilah kita menjadi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Buka hatimu dan buka hatiku, supaya dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, dan persiapkan dirimu, kenal Injil, kenal Tuhan Yesus dalam sungguh-sungguh, sehingga engkau dipakai, sehingga aku dipakai. Yang kedua, gunakan juga, mari kita gunakan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh orang untuk menjadi jembatan dan sarana Injil, baik dalam pekerjaan dan dimanapun kita bisa menggunakan keadaan dan situasi. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur. Pada saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini termateraikan dalam setiap kehidupan kami, dan kami siap menjadi jembatan Injil, dan pakai kami Tuhan, dan ubahkan hati kami. Terima kasih, hamba-Mu sangat terbatas, dan biarlah Kristus dan Roh Kudus yang akan mematerai ke dalam hati pikiran kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.